Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi di hari yang baru, di minggu yang baru. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan Bukwende HKBP dari nomor 7 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan, renungan harian Senin 21 Desember 2020 dari kitab 1 Samuel pasal 2 ayat 9 mengatakan, langkah laki-laki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan, sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, sai naramotan nado patni akka naniasianna, alai sai paredepon nado di bagasan haholomon yanggo akka parjahati, ai idada binahen ni hagogo sadiri marhuaso bawa. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, dalam hidup pasti enak kalau kita bisa disukai oleh semua orang. Tetapi kita tentu sadar bahwa hal itu adalah sesuatu yang mustahil. Sebaik apapun kita, pasti ada orang yang tidak setuju dengan cara berpikir kita, dengan cara bertindak kita. Pastilah tidak semua orang berbaik hati kepada kita. Jika kita mengalami dibenci orang karena kebaikan yang kita lakukan, karena melakukan apa yang firman Tuhan inginkan, itu adalah kesempatan merasakan bagaimana Tuhan peduli kepadamu. Tuhan peduli kepada orang yang tersakiti. Saudara-saudara, Hana artinya menyenangkan. Ia adalah seorang yang elok dan sabar. Keelokan karakter Hana diceritakan dalam kitab 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai ayat 20. Hana memegang janji Tuhan dan dia percaya akan pertolongan Tuhan. Suatu saat Hana menyibukkan diri dengan bersiap-siap untuk berangkat perjalanan menuju Silo. Suaminya Elkana membawa seluruh keluarganya ke Silo.
dan itu mereka lakukan setiap tahunnya untuk beribadah. Perayaan semacam ini sangat membahagiakan bagi mereka. Ulangan pasal 16 ayat 15. Tentu sejak kecil Hana sudah terbiasa merayakan pesta tersebut. Tetapi keadaannya berubah bagi Hana tahun-tahun belakangan ini. Elkana suaminya telah memiliki istri yang lain, namanya Penina. Penina tidak suka dengan Hana. Dia cemburu kepada Hana karena Elkana begitu mengasihinya. Maka akibat kecemburuan Penina, Hana dalam masalah, dan masalah tersebut sedikit sulit diatasinya. Adapun alasan mengapa Hana dipoligami, karena dia tidak mempunyai anak, dia disebut mandul. Keadaan ini menyusahkan. Kemandulan dipandang sebagai sesuatu yang membawa aib dan cela pada zaman itu. Perayaan tahunan di Silo adalah kesempatan bagi Penina untuk mempermalukan Hana di depan halayak ramai. Karena kasihnya kepada Hana, Elkana memberikan bagian dari korban yang dipersembahkan kepada Tuhan. Hana mendapat bagian yang istimewa. Ini membuat kecemburuan Penina semakin memuncak. Telah terjadi persaingan, percekcokan, dan kecemburuan yang mendatangkan amarah. Penina memiliki banyak cara untuk membuat Hana sakit hati. Seiring dengan bertambahnya anak yang dilahirkan Penina, maka hal itu pun Penina gunakan untuk memanas-manasi hati Hana. Penina bukannya merasa iba melihat Hana dengan keadaannya yang seperti itu. Malah Penina memanfaatkan situasi itu untuk melukai hati Hana, dan Penina pun sedikit berhasil melakukannya. Penina menyombongkan diri karena dia memiliki banyak anak dan mengingatkan Hana akan kemandulannya, sampai-sampai perempuan malang itu menangis dan kehilangan selera makan. Elkana pun memahami bahwa Hana sedang bersusah hati karena keadaannya tersebut, dan Hana pun sangat menghargai kasih yang ditujukan oleh Elkana kepadanya. Kebencian Penina kepadanya akan bertambah sewaktu menghadapi perlakuan seperti itu. Hana mencari penghiburan dengan berpaling kepada Tuhan, dan Tuhan pun melihat semuanya. Hana tahu bahwa orang-orang yang tidak bersalah dan suka damai seperti dirinya bisa mendapat penghiburan Tuhan dan meluruskan segala perkara dalam waktu yang tepat seperti yang Tuhan tetapkan. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan, sebab bukan oleh kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Hana menyampaikan doanya kepada Tuhan.
Hatiku bersukaria karena Tuhan. Tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Ia mungkin membayangkan sapi jantan, binatang beban perkasa yang menggunakan tanduknya yang sangat kuat. Hana mengatakan, Tuhan, Engkau membuatku kuat. Hana berdoa, mencurahkan seluruh hatinya kepada Tuhan. Inilah imannya. Doa bukan untuk mengubah waktu dan kehendak Tuhan supaya sesuai dengan keinginan kita. Hana berdoa dan kehendaknya selaras dengan kehendak Tuhan. Jadi, Hana mengerti kehendak Tuhan. Ia mengerti hati Tuhan. Ia memikirkan bagaimana Allah bertindak menolongnya dalam kesusahannya. Saudara-saudara, apakah Anda menderita kesusahan karena direndahkan oleh dunia ini? Mari belajar beriman seperti Hana. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami melalui Yesus Kristus, kami mengaku bahwa kami adalah orang yang menderita di tengah kehidupan ini. Banyak pergumulan kami. Pergumulan karena kekuatan dosa begitu menyiksa kepada kami. Merayu kami untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Merayu kami untuk lari dari apa yang Tuhan firmankan. Kami menderita. Kami membutuhkan pertolongan Tuhan untuk menang darinya. Tolonglah kami Tuhan. Sebagaimana Hana, Tuhan menolongnya dan memberi jawaban atas doanya. Saat ini kami menderita juga karena coronavirus 19. Semuanya terganggu. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk selamat dari keadaan ini. Karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 7 ayat 1. Hai umat Kristen, muliakan Allahmu, puji kasih-Nya dengan penuh syukur kita dijadikan oleh-Nya anak pewaris Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa,
dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.